Apakah kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil? Mari kita cari tahu. Halo semua, perkenalkan nama saya Adi Firly Wicaksono. Di video kali ini saya ingin mengangkat tema tentang apakah kendaraan listrik itu benar-benar lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Tapi di video kali ini saya tidak akan menjawab tentang pertanyaan ini, tapi lebih ke membahas tentang disiplin ilmu apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama, saya jelaskan dulu ya, kenapa sih saya milih pertanyaan ini. Saya milih pertanyaan ini karena banyak yang mengatakan kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil ya. Tapi pada faktanya, cara manusia dalam membuat baterai lithium, baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik, itu masih menggunakan cara-cara yang bisa dibilang belum ramah lingkungan atau masih merusak alam. Contohnya seperti pertambangan dan yang lain sebagainya lah. Dan kemudian untuk setelah kendaraan listrik ini selesai digunakan atau setelah umur pakainya selesai, itu recycle-nya akan kemana? Untuk pengolahan limbah baterai ini akan dikemanakan? Itu masih menjadi concern dan masih belum ada yang namanya degradable baterai ya, atau baterai yang bisa terurai sendiri, itu masih belum ada jelas dong. Dan untuk pengolahan limbah baterai sendiri ini masih menjadi perdebatan ya, masih belum begitu ramah lingkungan lah ya. Ya memang sudah ada beberapa cara-caranya ya, tapi itu masih belum begitu efisien lah. Dan jadi apakah sebenarnya kendaraan listrik ini memang benar-benar jadi solusi atau justru malah menambah polusi ke depannya? Langsung aja. Untuk tujuan saya memilih pertanyaan itu adalah untuk mencari tahu dan memperjelas apakah kendaraan listrik bisa dijadikan solusi untuk mengurangi polusi lingkungan atau malah memperburuk keadaan lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu disiplin ilmu apa yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama kita ambil dari sisi epistemologi. Bagaimana kita tahu atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Disiplin ilmu yang terkait dengan cara memperoleh pengetahuan dan bukti ilmiah untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kita pakai disiplin ilmu lingkungan. Ini untuk mengukur emisi karbon dan dampak polusi udara. Ya, kalau dari segi kendaraannya sendiri sih jelas ya, dia tidak menimbulkan emisi apapun karena ya kendaraannya listrik, jadi nggak ada emisi yang terbuang. Tetapi untuk mendapatkan listrik itu sendiri, masih pakai cara yang seperti apa? Apakah masih tetap menggunakan bahan bakar fosil seperti yang dulu-dulu? Nggak ada bedanya dong. Kemudian ilmu energi, menganalisis efisiensi energi baterai versus bahan bakar fosil. Seperti yang kita tahu, kendaraan berbahan bakar fosil itu umur masa pakainya bisa lebih panjang ketimbang kendaraan dengan energi listrik ya. Karena seperti kita tahu, baterai itu masih ada umur pakainya dibandingkan dengan mesin yang ya umur masa pakainya bisa jauh lebih panjang lah. Dan inilah yang dijawab oleh ilmu energi. Efisiensinya itu seperti apa sih nanti ke depannya? Apakah benar lebih efisien dari segala hal ya, nggak hanya dari kendaraannya aja, tapi dari bagaimana kita mendapatkan energi listrik itu sendiri ya. Kemudian ada teknik industri dan rekayasa material. Ilmu ini kita gunakan untuk meneliti proses produksi baterai, lithium, nikel, kobalt, dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam bentuk mobil ya. Ya, di sini ya. Kemudian ada ilmu data dan statistik. Digunakan untuk mengolah data siklus hidup kendaraan ya, life cycle assessment atau LCA ya. Ya ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi memang benarkah sudah efisien kendaraan listrik itu? Misalnya kita buat kendaraan listrik yang memang fungsinya untuk lebih ramah lingkungan, tapi ternyata masa pakainya dibandingkan dengan biaya pembuatannya itu tidak begitu worth it untuk dilanjutkan ya ternyata ya, kan who knows gitu. Jadi ilmu inilah yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi pada intinya, epistemologi menekankan bagaimana kita bisa mendapatkan data yang valid
untuk membandingkan dampak dari dua jenis kendaraan ya. Begitu. Kemudian kita lanjut ke ontologi. Apa yang dikaji atau hakikat objek kajian? Disiplin ilmu yang membahas apa yang sebenarnya kita teliti atau definisikan sebagai ramah lingkungan itu sendiri. Sebenarnya iya, ramah lingkungan itu apa sih? Dan di sinilah kita masuk ke pembahasannya. Kemudian yang pertama kita akan menggunakan disiplin ilmu filsafat lingkungan ya. Mendefinisikan ramah lingkungan itu apa? Hanya emisi saat digunakan sajakah atau juga saat produksinya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya itu di sini. Kemudian ada ekologi, melihat hakikat hubungan kendaraan dengan ekosistem. Misalnya kayak CO2, polusi tanah, penggunaan sumber daya alam. Apakah kendaraan ini memang benar-benar bisa dikategorikan sebagai ramah lingkungan? Tidak hanya dari emisi gas buangnya saja yang kita sebut sebagai ramah lingkungan, tapi kita lihat juga setelah umur pakai kendaraan ini selesai, apakah dia masih bisa kita sebut sebagai kendaraan yang memang benar-benar ramah lingkungan? Karena ya limbah kendaraan itu sendiri bisa dikategorikan sebagai limbah loh ya itu ya. Dan itu masih harus dipertimbangkan lagi. Dan ekologi inilah yang menjawab tentang pertanyaan itu nantinya. Intinya, ontologi itu menjawab apa sebenarnya yang dimaksud dengan ramah lingkungan dan objek apa sih yang kita bandingkan di sini. Ya, seperti itu. Kayak antara kendaraan listrik versus kendaraan berbahan bakar fosil gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada satu ranah lagi yang harus kita pertanyakan yaitu etika. Untuk apa dan akibatnya atau lebih ke nilai-nilainya nanti ya. Disiplin ilmu yang menyangkut nilai moral, sosial, dan keberlanjutan dalam penggunaan teknologi. Disiplin ilmu yang pertama adalah etika lingkungan. Apakah EV, electrical vehicle, benar-benar solusi moral terhadap krisis iklim atau sekedar greenwashing? Apakah ini benar-benar sebuah solusi revolusioner atau ini hanya sekedar akal-akalan untuk mencari uang saja atau ya denial mungkin ya atau memang mungkin ini solusi tapi memang belum sampai sebegitunya untuk bisa dijadikan solusi. Kemudian untuk yang kedua, disiplin ilmu yang kedua ada etika teknologi. Tanggung jawab moral perusahaan otomotif dalam menggunakan bahan tambang ya. Kayak contohnya misalnya eksploitasi tambang kobalt di Afrika gitu ya. Karena sejatinya untuk mendapatkan bahan baku pembuatan baterai itu masih menggunakan ya, jelas ditambang ya. Dan yang kita tahu tambang itu banyak sekali problemnya dan belum bisa dikategorikan sebagai yang ramah lingkungan lah. Karena sampai sekarang di Indonesia pun tambang masih belum ada yang bisa mengembalikannya seperti ke ekosistem semula lagi. Ya lebih jelasnya adalah ketika tambangnya rampung ya ekosistemnya rusak. Apalagi ketika tambangnya masih dalam proses penggalian ya, itu jelas masih merusak alam. Jadi disitulah etika teknologi harusnya ya mempertanyakan itu dan perusahaan tambang lah yang menjawab harusnya ya. Ya jadi pada intinya etika itu menyoroti apakah penggunaan EV, electrical vehicle, benar-benar lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab bagi manusia dan lingkungan. Oke, jadi sekian aja untuk pembahasan kita kali ini dan yang tadi sudah kita bahas itu adalah beberapa disiplin ilmu yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya pembahasan saya tidak untuk menjawab pertanyaan ini secara langsung, tapi digunakan lebih kepada pembahasan disiplin ilmu apa sih yang bakalan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Ya, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.